Tata cara mensucikan najis mukhaffafah dan mughalladhah. Bersama Ali Ba'alawi, kreasi santri dalam Nasrul Ilmi wa Ta'limi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui najis dan macam-macamnya merupakan hal penting untuk dipelajari. Karena termasuk sahnya sebuah salat harus terbebas dari najis itu sendiri. Najis dan macam-macamnya hukumnya sama, yaitu penyebab tidak sah ibadah salatnya. Adapun pembagian najis itu ada 3. 1. Najis mukhaffafah, najis yang diringankan. 2. Najis mutawassithah, najis yang sedang. Dan yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis yang diberatkan. Najis mukhaffafah adalah kencingnya anak laki-laki kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI. Dinamakan mukhaffafah karena syariat sendiri meringankan hukumnya dan cara mensucikannya. Sedang mensucikan najis mukhaffafah merupakan cara yang paling mudah dan simpel di antara 2 pembagiannya, yakni mutawassithah dan mughalladhah. Langkah pertama, membuang atau menghilangkan genangan najisnya. Bisa menggunakan tisu, kain lap, atau yang lainnya. Angkat najisnya dengan mengusap genangan najis sampai najisnya hilang, termasuk bau, warna, dan rasa najis. Lalu buang tisu ke tempat sampah. Berikutnya, setelah najisnya benar-benar hilang, percikan air pada tempat najis hingga membasahi tempat najis. Jika satu percikan belum membasahi semua, maka tambahkan percikannya sampai semua tempat najis benar-benar terbasahi. Setelah terbasahi semua, ambil tisu baru, lalu usapkan pada genangan air hingga mengering. Lalu buang tisu ke tempat sampah. Cara ini adalah cara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ketika mensucikan najis kencingnya anak laki-laki kecil dengan memercikannya. Cara yang minim dan ringan untuk mensucikan najis mukhaffafah. Namun, cara ini bukanlah cara satu-satunya yang bisa diterapkan. Artinya, untuk mensucikan najis mukhaffafah juga bisa dilakukan dengan caranya mensucikan najis mutawassithah, yaitu dengan cara menyiramkan air pada tempat najis. Setelah hilangnya genangan najisnya, menyiramkan sampai ghalabatul ma', air membasahi seluruh tempat najis. Walhasil, najis mukhaffafah bisa dengan beberapa cara. Namun, cara yang minim adalah cukup dengan memercikannya sampai membasahi tempatnya. Sedang perbedaannya mukhaffafah dan mutawassithah adalah, kalau mutawassithah disyaratkan adanya sayalanul ma', pembasuhan yang mengalir. Adapun kalau mukhaffafah tidak disyaratkan adanya mengalir air, adamu sayalanil ma', pembasuhan yang tidak sampai mengalir. Itulah tadi cara mudah mensucikan najis mukhaffafah. Nah, saatnya kita membahas tata cara menghilangkan najis mughalladhah. Mughalladhah secara makna adalah diberatkan. Najis mughalladhah adalah najisnya anjing dan babi, juga anak dari keduanya, termasuk anak hasil perkawinan silang dengan hewan suci. Misalkan anak hasil perkawinan anjing dan kambing, maka anaknya juga najis mughalladhah. Cara mensucikan najis mughalladhah yaitu dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali. Yang salah satu dari basuhan tadi dicampur dengan debu suci. Langkah pertama, hilangkan terlebih dahulu benda najisnya. Misal, jilatannya anjing yang masih basah, maka bersihkan ludah anjing yang menempel pada anggota yang terjilat. Bisa menggunakan tisu atau yang lainnya. Buang tisu ke tempat sampah. Kemudian siapkan air suci secukupnya dan campur dengan debu atau tanah suci. Sekiranya sampai air yang tercampur dengan tanah menjadi keruh. Selanjutnya basuhkan pada tempat najis hingga tempat najis terbasuhi secara merata. Setelah itu basuh dengan air suci yang murni sebanyak 6 kali. Basuh hingga merata pada tempat najis. Ulangi basuhan beberapa kali sampai 6 kali. Jadi
semua basuhan tadi berjumlah 7 basuhan, yang salah satunya dicampur dengan debu. Itulah tadi cara mudah untuk mensucikan najis mughalladhah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.